Saudara Aliansi Mahasiswa dari Institut Teknologi Bandung atau ITB menggelar aksi pernyataan sikap di area kampus Jalan Ganesa, Kota Bandung. Mereka melayangkan 4 poin tuntutan strategis guna mengevaluasi kinerja pemerintah Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Dalam aksi yang digelar di Tugu Kubus ITB Jalan Ganesa, Kota Bandung, Rabu siang, mahasiswa menyampaikan 4 tuntutan kepada pemerintah agar segera dilakukan pembenahan. 4 poin utama manifesto ITB diantaranya pengurangan ketergantungan sektor ekstraktif. 2. Menghadirkan kebijakan strategis yang mendukung industrialisasi berbasis riset dan manufaktur. Melakukan evaluasi internal terhadap berbagai program pemerintah, serta memastikan setiap program strategis disusun berdasarkan kajian dan riset yang matang. Kami di sini membawakan 4 tuntutan. Ini kami membawa 4 tuntutan. Yang pertama itu berfokus kepada bagaimana efisiensi dan juga pengelolaan anggaran, tanggung jawab fiskal yang perlu mempertanggungjawabkan kondisi kita saat ini, di mana khususnya itu perlu perbaikan untuk program-program ekstraktif, makan bergizi gratis, dan juga pentingnya mendorong industri manufaktur di Indonesia saat ini. Yang kedua, itu juga kami menuntut bagaimana tata kelola program pemerintah yang dapat kita lihat bersama, masih banyak hal-hal celah yang bisa kita evaluasi dan kita perbaiki, dan itu perlu untuk diseriuskan dan cepat ditanggapi. Tanggung jawab fiskal melalui efisiensi anggaran dalam perbaikan program. Ratusan mahasiswa dari 23 perguruan tinggi di Bandung Raya menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung DPRD Jawa Barat. Aksi ini dilakukan sebagai bentuk protes terhadap melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat, kenaikan harga BBM, serta sejumlah kebijakan pemerintah yang dinilai merugikan masyarakat. Dengan membawa properti hukum pancung, ratusan mahasiswa yang tergabung dari 23 perguruan tinggi se-Bandung Raya melakukan unjuk rasa di depan gedung DPRD Provinsi Jawa Barat. Mahasiswa menilai banyak kebijakan pemerintah yang dinilai merugikan masyarakat Indonesia. Dalam aksi tersebut, mahasiswa menilai melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat berdampak langsung pada kondisi ekonomi masyarakat Indonesia. Selain itu, mereka juga menyoroti kenaikan harga BBM semakin memberatkan beban rakyat. Tak hanya isu ekonomi, para mahasiswa juga menyampaikan penolakan terhadap rancangan Undang-Undang Polri yang menurut mereka berpotensi memperluas intervensi aparat terhadap ruang-ruang sipil. Yang pertama itu kami meng-highlight poin terkait bagaimana langkah-langkah tanggung jawab fiskal untuk dapat memperbaiki tata kelola dan juga hal-hal yang berhubungan dengan program-program ekstraktif, perbaikan program ekstraktif, makan bergizi gratis, dan juga realokasi anggaran dan pengeluaran untuk mendorong daya beli masyarakat di Indonesia saat ini dan juga untuk industri manufaktur. Yang kedua, juga tuntutan yang kami bawakan adalah bagaimana pentingnya perbaikan tata kelola pemerintah, program-program pemerintah, dan juga itu harus dipastikan dengan akuntabilitas serta partisipasi publik. Ya, ini merupakan salah satu bentuk kekecewaan kami dan juga akumulasi kemarahan, khususnya dari kami yang seringkali menyuarakan aspirasi yang memang sama sekali tidak didengarkan. Dan ini merupakan akumulasi juga kemarahan daripada statement-statement yang memang dirasa tidak perlu dan juga tidak penting yang dikeluarkan oleh Prabowo sebagai presiden. Itu mungkin Kang, pendahuluan dari kami. Mungkin lanjut Pres. Pada bagaimana bobroknya pemerintah hari ini, kita sudah muak dalam 1 tahun lebih Prabowo Gibran berjalan, sama sekali tidak ada solusi-solusi ataupun langkah strategis khususnya untuk mensejahterakan rakyat. Selain itu, mahasiswa menilai sejumlah program pemerintah yang berjalan saat ini terkesan dilaksanakan secara terburu-buru dan belum sepenuhnya mengedepankan prinsip good government. Abdul Rahim, Kompas TV, Bandung, Jawa Barat. Setelah berunjuk rasa menuntut perbaikan ekonomi di depan gedung DPRD Jabar, mahasiswa membubarkan diri dengan tertib. Kapolda Jawa Barat yang memantau langsung di lapangan menegaskan bahwa penjagaan ketat dilakukan guna melindungi mahasiswa dari potensi penyusupan provokator.
Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia Jawa Barat mengakhiri unjuk rasa dengan tertib. Setelah berunjuk rasa dan menyampaikan orasi yang dimulai sekitar pukul 15.30 waktu Indonesia Barat, seluruh mahasiswa bubar dengan tertib pada pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Kapolda Jawa Barat Irjen Rudi Setiawan yang berada di lokasi mengatakan, kepolisian memberikan pelayanan kepada mahasiswa agar unjuk rasa tidak disusupi oleh provokator. Kapolda Jabar juga berharap mekanisme penyampaian pendapat seperti ini dapat terus terjaga untuk kondusivitas di Jawa Barat. Alhamdulillah, sebagaimana kita saksikan, adik-adik telah menyampaikan aspirasi, melakukan orasi-orasi terkait beberapa hal. Tadi sudah diikuti bersama. Dan ini kami ada dari pihak Polrestabes, dari Kodim, itu memberikan pelayanan kepada adik-adik mahasiswa supaya mereka aman, tidak disusupi oleh provokator-provokator. Saudara, pasca aksi unjuk rasa yang berlangsung di depan gedung DPRD Provinsi Jawa Barat Rabu malam, kondisi di lokasi terpantau berangsur kondusif. Meski demikian, akses jalan di depan gedung DPRD masih ditutup dan petugas keamanan tetap disiagakan untuk mengantisipasi berbagai kemungkinan. Sejumlah petugas gabungan masih berjaga di sekitar gedung DPRD Provinsi Jawa Barat pada Rabu malam. Penjagaan dilakukan meski massa aksi telah membubarkan diri dan meninggalkan lokasi pada pukul 17.30 waktu Indonesia Barat pasca unjuk rasa. Sementara itu, ruas jalan di depan gedung DPRD Jawa Barat masih ditutup untuk kendaraan. Petugas kebersihan bersama aparat keamanan turut melakukan pembersihan sisa-sisa unjuk rasa. Berbagai sampah seperti botol minuman, kertas hingga atribut dibersihkan. Hingga Rabu malam, situasi di sekitar gedung DPRD Provinsi Jawa Barat terpantau aman dan terkendali. Aksi percobaan pembegalan terhadap seorang wanita yang hendak berangkat kerja terjadi di Jalan Situ, Kelurahan Sukahaji, Kecamatan Babakan, Ciparai, Kota Bandung. Korban berhasil menyelamatkan diri setelah berteriak meminta pertolongan, sehingga pelaku panik dan melarikan diri. Seorang wanita hampir menjadi korban begal saat menunggu sebuah toko buka sebelum memulai aktivitas kerjanya. Peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat pagi pukul 6 waktu Indonesia Barat ketika suasana di sekitar lokasi masih relatif sepi. Saat tengah menunggu di depan tempatnya bekerja, korban didatangi oleh 2 orang pelaku yang berpura-pura menanyakan alamat lalu mengancam dengan menggunakan pisau panjang. Namun, korban dengan sigap memberikan perlawanan dengan berteriak keras, meminta pertolongan warga sekitar. Teriakan korban membuat pelaku panik dan mengurungkan niatnya. Kalau dari CCTV mah dari jam 6 itu kejadiannya. Itu kejadiannya pas toko udah buka apa belum, Pak? Belum, itu tokonya belum buka, pas lagi tutup aja itu. Pas kejadian jalan lagi sepi apa gimana, Pak? Jalan juga nggak begitu sepi, masih ada banyak motor-motor yang lewat sih. Peristiwa ini menjadi pengingat bagi masyarakat untuk selalu waspada, terutama saat berada di lokasi yang sepi pada pagi maupun malam hari. Jika menghadapi situasi serupa, masyarakat diimbau segera mencari bantuan dan menarik perhatian orang sekitar untuk mencegah terjadinya tindak kejahatan. Abdul Rahim, Kompas TV, Bandung, Jawa Barat. Saudara, dengan berakhirnya informasi tadi sekaligus mengakhiri Kompas Pagi episode hari ini. Saya Fida Alatas beserta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.